Jika Perang Dunia III benar-benar terjadi, negara pertama yang hancur kemungkinan besar bukan negara adidaya, melainkan negara yang berada di garis depan konflik global. Dalam perang modern, kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina cenderung menghindari bentrokan langsung di tahap awal dan memilih perang proksi, yaitu bertempur melalui wilayah atau negara lain yang posisinya strategis namun rentan. Salah satu kandidat terkuat adalah Ukraina, karena wilayah ini berada di titik gesekan langsung antara Rusia dan NATO. Jika konflik melebar menjadi perang global, Ukraina berpotensi menjadi medan tempur utama dengan serangan besar terhadap infrastruktur, energi, dan fasilitas militer. Kondisi perang berkepanjangan membuat negara ini sangat rentan terhadap kehancuran lebih cepat dibanding negara lain. Di kawasan Asia Pasifik, Taiwan menjadi titik paling rawan. Letaknya yang dekat dengan Cina, perannya yang vital dalam industri semikonduktor dunia, serta ketergantungannya pada dukungan militer Amerika Serikat menjadikan Taiwan target strategis utama. Jika konflik pecah, serangan awal kemungkinan difokuskan untuk melumpuhkan pertahanan dan pusat industri vitalnya. Sementara itu, di semenanjung Korea, Korea Selatan juga berisiko tinggi. Jarak Seoul yang sangat dekat dengan perbatasan Korea Utara membuat ibu kota ini rentan terhadap serangan artileri dan rudal dalam skala besar. Dalam skenario eskalasi global, Korea Selatan bisa mengalami kehancuran cepat di fase awal konflik. Di Timur Tengah, Israel juga masuk dalam daftar negara yang paling berisiko. Meski memiliki militer kuat dan sistem pertahanan canggih, wilayahnya yang kecil dan dikelilingi berbagai kelompok bersenjata membuat tekanan datang dari banyak arah sekaligus. Jika konflik regional berubah menjadi perang global, Israel akan menjadi salah satu target utama. Kesimpulannya, dalam Perang Dunia III, negara yang pertama hancur kemungkinan adalah negara yang berada di persimpangan kepentingan global, bukan negara terkuat secara militer. Negara kecil atau menengah yang memiliki nilai strategis tinggi justru menjadi korban awal, sementara kekuatan besar menahan diri hingga tahap konflik paling ekstrim. Jika Perang Dunia III benar-benar terjadi, pola kehancuran tidak akan seperti perang-perang besar di masa lalu. Perang modern dimulai dengan serangan presisi, perang siber, dan sabotase infrastruktur, bukan langsung invasi besar-besaran. Negara yang pertama hancur biasanya adalah negara yang sistem pertahanannya bergantung pada aliansi dan memiliki posisi strategis di antara dua kekuatan besar yang saling berhadapan. Selain serangan fisik, perang siber dan ekonomi akan melumpuhkan negara lebih dulu. Sistem listrik, jaringan komunikasi, perbankan, bandara, dan pelabuhan menjadi target utama. Negara yang belum siap menghadapi serangan digital masif bisa runtuh secara fungsi bahkan sebelum bangunan hancur. Dalam kondisi ini, negara garis depan seperti Ukraina, Taiwan, atau negara-negara Baltik bisa lumpuh total hanya dalam hitungan hari. Negara kecil yang menjadi basis militer asing juga sangat berisiko. Pangkalan militer NATO atau fasilitas logistik Amerika Serikat akan menjadi target awal serangan rudal dan drone. Hal ini membuat negara tersebut otomatis terseret ke pusat konflik meski tidak berniat berperang. Dampaknya, warga sipil menjadi korban pertama sebelum perang resmi diumumkan. Faktor lain yang mempercepat kehancuran adalah kepadatan penduduk dan lokasi kota besar. Kota yang dekat perbatasan, seperti Seoul di Korea Selatan atau Tel Aviv di Israel, memiliki waktu respons yang sangat singkat terhadap serangan. Satu gelombang serangan saja bisa menciptakan kepanikan massal, keruntuhan ekonomi, dan eksodus penduduk dalam skala besar. Sementara itu, negara adidaya justru berusaha menjaga wilayah utamanya tetap aman di tahap awal. Mereka lebih memilih menguji kekuatan lawan melalui konflik regional dan mengukur reaksi global sebelum mengambil langkah ekstrim. Senjata nuklir tetap menjadi ancaman terbesar, namun penggunaannya biasanya ditahan sebagai pilihan terakhir karena dampaknya yang menghancurkan semua pihak. Dengan demikian, kehancuran pertama dalam Perang Dunia III tidak selalu berarti negara tersebut kalah total, melainkan kehilangan kemampuan berfungsi sebagai negara normal. Pemerintahan lumpuh, ekonomi berhenti, dan masyarakat hidup dalam ketakutan. Inilah wajah Perang Dunia modern, cepat, sunyi, dan mematikan sebelum dunia sempat benar-benar menyadari bahwa perang global telah dimulai.